Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari proyek GWL acara ke-12 tentang integrasi GeoServer dan QGIS. Sebelum itu, saya akan menampilkan terlebih dahulu data spasial, data vektor yang saya miliki di dalam WebGIS. Jadi di sini ada 6 poin, 4 poligon, dan 3 polyline. Langsung saja untuk integrasi WebGIS dengan GeoServer. Di sini saya telah login ke akun GeoServer saya. Selanjutnya langsung membuat workspace. Di sini kemarin kita membuat dengan nama PGWL dan namespace PGWL. Setelah membuat workspace, selanjutnya kita melakukan penghubungan dengan PostGIS di sini melalui menu Stores, lalu melalui Add New Store. Nah, kemarin kita menggunakan PostGIS database yang ini. Untuk datanya yang ini, dengan store name PostGIS PGWL. Nah, setelah membuat stores, selanjutnya kita melakukan publish data tabel yang kita miliki. Di sini kita melalui layers, lalu menambahkan layer. Untuk data yang kemarin ditambahkan ada 3, masing-masing untuk tabel point, polyline, dan polygon. Nah, ini datanya sudah dipublish yang kemarin. Selanjutnya, untuk beberapa data ini perlu dipastikan sudah memiliki ini koordinat reference system APSG 4326. Lalu untuk bounding box-nya dipastikan sudah sama, karena kemarin sudah menggunakan koordinat geografis, jadi sudah terbaca dengan baik. Untuk fungsinya sendiri ini agar pada saat peta dibuka akan langsung mengarah pada data vektor yang kita miliki. Selanjutnya setelah ini kita bisa melakukan preview data untuk melihat data yang telah kita publish di sini. Misalnya data polygon, siapa ke kanan ya. Di sini untuk ya ada 4 data polygon yang tadi sudah saya perlihatkan. Apabila di checklist pada datanya, akan muncul tabel berisi keterangan seperti ini. Selanjutnya, setelah berhasil menambahkan layer, kita perlu memasukkan layer. Kita buka dulu menu layers. Lalu di bagian add new layer, kita memilih data sesuai dengan di PostGIS. Untuk data ini kita buka yang kemarin saja. Nah, ini yang telah dipublish tadi. Kalau sudah dipublish, akan ada enable seperti ini. Nah, ini. Sebelum dipublish, tidak akan ada tombol checklist di bagian publish seperti ini. Setelah data berhasil dipublish, maka secara otomatis untuk GeoServer dan WebGIS telah terintegrasi. Selanjutnya, untuk integrasi data WebGIS dengan QGIS. Nah, ini adalah data yang sama pada web tadi. Sudah saya tambahkan. Untuk integrasinya, kita perlu memastikan tab Manage Layers Toolbar telah diaktifkan melalui PostGIS Layers ini. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan
PostGIS dengan QGIS yang kita miliki. Kita bisa klik new kemarin itu, lalu memasukkan nama sesuai dengan PostGIS yang kita miliki untuk di database-nya. Nah, kita masukkan localhost PA. Nah, di bagian ini kita masukkan username Postgres dengan password admin. Nah, setelah itu dilakukan tes koneksi, apabila berhasil maka data vektor akan secara otomatis tertampil. Karena kemarin sudah coba melakukan koneksi, jadi saya tidak perlu melakukan koneksi. Nah, hasilnya yang kemarin seperti ini. Mungkin bisa diperjelas dengan menonaktifkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk data ini telah secara otomatis terintegrasi antara WebGIS dengan QGIS. Jadi langsung saja saya coba untuk menambahkan data di WebGIS, lalu kita akan melihat apakah secara otomatis telah terupdate di dalam QGIS maupun GeoServer. Sini saya akan menambahkan data poligon agar lebih terlihat nanti saat di peta perbedaan. Klik save. Nah, jadi ini adalah data yang baru saja saya tambahkan, bisa dilihat untuk di bagian GeoServer dulu. Nah, ini data yang saya tambahkan baru saja, data poligon. Jadi kita cek dulu di GeoServer ke bagian layer preview, lalu table polygon, open layer. Nah, secara otomatis data poligon telah tertampil di sini, data yang baru saja saya tambahkan. Lalu kita cek di QGIS, apa sudah terupdate atau belum. Nah, di sini data baru yang tertampil. Jadi di sini untuk data vektor di dalam WebGIS dan QGIS telah terintegrasi. Selanjutnya, kita juga melakukan koneksi pada QGIS dan GeoServer. So, kita menggunakan menu WFS, WFS layer. Nah, di sini kita melakukan koneksi lagi. Kita klik new, lalu menambahkan koneksi di sini. Nah, sebelumnya kita perlu membuka GeoServer terlebih dahulu untuk mendapatkan link. Nah, di sini kita misalnya akan mengupdate, mengintegrasikannya
harus satu-satu untuk data point, polygon, dan polyline. Misalnya di sini untuk data polygon, kita pilih yang bagian GeoJSON. Nah, di sini. Nah, untuk link di atas, nah, di sini kita copy, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam QGIS untuk koneksinya. Nah, nanti akan kita masukkan di sini. Karena kemarin sudah saya koneksikan, jadi tidak perlu lagi. Setelah berhasil dikoneksikan, juga akan muncul data vektor seperti ini. Selanjutnya, suruh saya untuk integrasi dari QGIS maupun dari GeoServer. Kemarin kita menggunakan data tables. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, eh, melakukan penambahan kode fungsi di dalam data controller terlebih dahulu. Nah, di sini menambahkan function tabel, untuk tabel point, polyline, dan polygon. Setelah menambahkan function tabel, selanjutnya kita membuat variabel geometri di dalam data tabel model blade. Nah, di sini untuk variabel geometrinya ini disesuaikan dengan koordinatnya agar bisa terbaca dengan baik. Ini untuk kolomnya, kolom koordinat yang perlu diperhatikan lebih. Selanjutnya, eh, kita perlu mengakses web data tables. Nah, di sini karena kemarin menggunakan Bootstrap 5, jadi kita harus mengaturnya ke Bootstrap 5. Apabila di scroll, di sini ada untuk data. Nah, di sini ada untuk CSS. Nah, JavaScript. Ini kita masukkan ke dalam data tabel model lead tadi. Ini juga. Nah, kembali ke kodenya. Setelah menambahkan library, sebenarnya pada tabel di dalam web sudah muncul beberapa tools seperti yang ditambahkan pada data tables. Namun tak hanya sampai situ, kita juga mengatur format tanggalnya agar bisa terbaca dengan lebih baik. Nah, setelah mengatur untuk kolom, tabel, oh iya, untuk data point, karena memakai koordinat, dan untuk data polyline dan polygon tidak memakai ya di sini. Untuk kolomnya saya hilangkan, tidak ada lagi yang berkaitan dengan geometri. Selanjutnya kita membuat rute di dalam file web.php sini. Untuk di bagian template, ini kemarin membuat drop down menu untuk masing-masing tabel agar lebih rapi tampilannya. Untuk di sini sudah rootnya diarahkan pada masing-masing tabel point, polygon, dan polygon. Langsung saja masuk ke dalam WebGIS. Nah, kemarin saya sudah login sebelumnya.
Jadi di sini ada drop down untuk tabel poin. Di sini ada 6 poin. Nah, setelah penggunaan tabel data tabels, sini ada muncul beberapa fitur seperti ini. Lalu jumlah entries per page. Lalu untuk tool search, ini bisa digulir ke bawah. Nah, di sini di bagian bawah juga bisa digunakan untuk menggeser halamannya ya. Karena di sini hanya satu halaman saja. Dengan minimal entries-nya ada 10. Data saya hanya 6. Selanjutnya untuk tabel polyline. Oh ya, di bagian tabel poin di sini ada koordinat. Lalu untuk di tabel polyline dan polygon, sini dihapus ya untuk titik koordinatnya karena bukan fitur titik. Baik, sekian untuk penjelasan hasil dari acara ke-12 ini tentang integrasi use server dan QGIS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.